Di antara kita pasti deh ada tipikal orang yang kalau pagi hari itu langsung produktif dan semangat, tapi waktu malam hari bawaannya pengen tidur cepet. Tapi ada pula yang sebaliknya, mereka malam hari justru yang semangat-semangatnya, tapi saat pagi hari susah dibangunin dan bawaannya pengen tidur terus. Nah, kenapa sih ada perbedaan orang-orang seperti itu? Karena ini perbedaan jam biologis tubuh. Nah, perbedaan dan keunikan jam biologis tubuh tiap orang ini disebut dengan chronotype. Pada dasarnya, chronotype ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada singa, yang kedua ada beruang, yang ketiga lumba-lumba, dan yang keempat ada serigala. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada singa. Singa ini tipikal chronotype yang bangunnya paling pagi banget, bahkan cenderung subuh. Nah, saat bangun, mereka udah langsung semangat dan produktif untuk beraktivitas. Mereka biasanya udah mulai capek saat menjelang sore hari. Kemudian saat malam hari mereka bisa tertidur dengan pulas. Biasanya orang-orang yang masuk chronotype singa ini mereka cocok jadi pemimpin karena mereka sangat terorganisir dan komunikatif. Selain itu, orang-orang yang masuk chronotype singa ini mereka biasanya sangat produktif dan enggan membuang waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang kedua ada beruang. Nah, beruang ini tipikal chronotype yang paling sejalan dengan alam. Jadi dia mulai aktif dan produktif saat matahari mulai terbit dan mulai mengantuk saat matahari mulai tenggelam. Itulah kenapa saat pagi hari baru bangun, mereka mungkin agak ngerasa kalau mereka itu masih mengantuk. Tetapi ketika udah menyentuh siang hari, mereka itu semakin semangat. Dan saat malam hari baru mereka ngerasa capek dan bawaannya pengen tertidur. Nah, orang-orang di chronotype ini mereka tipikal orang yang seimbang. Jadi mereka suka berpikir, bekerja, dan sangat senang diajak bekerja sama dengan orang-orang lain. Selain itu, mereka juga sangat suka berkumpul dan bertemu dengan orang-orang banyak. Singkatnya, mereka masuk ke orang-orang yang ekstrovert. Yang ketiga, lumba-lumba. Nah, chronotype yang di lumba-lumba ini biasanya orang-orang yang sangat mudah terjadi gangguan tidur. Jadi mereka sering tuh kalau lagi tidur kebangun karena hal-hal tertentu, misalnya ada bunyi berisik. Akibatnya apa? Karena mudah terganggu saat tidur, mereka sering bangun dalam keadaan tubuhnya rasa kurang segar. Nah, biasanya di lumba-lumba ini mereka produktifnya saat sore hingga menjelang malam hari. Nah, kemudian yang perlu diingat dari chronotype ini, mereka itu paling suka bekerja secara sendirian, tidak suka kalau dilihat orang lain. Nah, biasanya yang chronotype ini mereka orang-orang yang pintar dan perfeksionis terhadap hal-hal yang detail. Chronotype yang keempat itu serigala. Nah, serigala ini yang tidurnya paling malam dibandingkan yang lainnya. Nah, mereka biasanya produktifnya itu justru saat malam hari. Akibatnya apa? Ketika pagi hari mereka biasanya sulit sekali dibangunkan. Mereka biasanya bangun pada pukul jam 9 ke atas. Nah, yang perlu diingat lagi, chronotype ini mereka cenderung kreatif dan sangat dominan otak kanan. Mereka juga suka tipikal orang yang penyendiri, tetapi mereka masih suka tuh berkumpul dan bertemu dengan orang-orang banyak. Oke, tadi kita udah mendengarkan ada 4 jenis chronotype. Nah, yang perlu diingat, chronotype itu nggak bisa diubah seenak hati kita. Misalnya, saya sekarang ini chronotype-nya lumba-lumba. Saya pengen diubah langsung menjadi singa. Nah, itu nggak bisa. Tetapi, chronotype ini bisa berubah seiring berjalannya usia. Misalnya, waktu anak-anak kita chronotype-nya singa. Tetapi saat remaja, kita berubah chronotype-nya menjadi serigala. Hal ini karena adanya faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang menjadi berubah jam biologisnya. Sekarang, kalau kalian pengen tahu, kira-kira kalian ini masuk chronotype yang mana, cara paling mudahnya adalah kalian tinggal cocokin tuh dari yang udah 4 jenis chronotype saya sebutkan tadi, kira-kira kalian masuk yang mana. Atau cara lain adalah dengan mengikuti kuesioner. Ada banyak kuesioner di internet yang menyediakan beberapa pertanyaan. Nanti ketika kita jawab, muncul tuh tipe chronotype kita yang mana. Sekarang, permasalahannya adalah bagaimana jika seseorang yang chronotype-nya serigala, yang artinya aktif saat malam hari, tetapi bekerja di lingkungan yang menuntut aktif di pagi hari. Atau malah sebaliknya, seseorang yang chronotype-nya singa, tetapi dipaksa bekerja di lingkungan yang aktif malam hari. Akibatnya apa? Mereka menjadi tidak produktif, bahkan cenderung dianggap orang lain malas karena mereka sering sekali tidak optimal saat bekerja. Itulah kenapa pentingnya untuk mengetahui chronotype kita masuk jenis yang mana, sehingga kita bisa mengatur tuh jam biologis tubuh kita sesuai dengan jam kerja. Karena dengan mengatur pola hidup kita yang benar, maka kita bisa menjadi semakin produktif dan lingkungan kerja kita menjadi lebih baik.